Kita review wayang kuna di dalam kotak Kiai Gajah, review per part aja nanti. Ebleknya udah sangat lama jadi kropos, jadi kita ganti yang baru, tapi eblek yang lama tetap kita rawat karena sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu sifatnya kekal walaupun barangnya sudah rusak, sopakan atau mungkin hancur, tapi energi keluhuran, energi budayanya tetap ada. Kita akan review per bagian isi dari kotak wayang kuno Kiai Gajah, dimana ini ada wayang-wayang sudah 5 generasi ya dirawat di Cirebon, jadi 5 generasi dalang, dan kita review sebagian demi sebagian. Memang barang atau bentuk fisiknya sudah banyak yang rusak karena saking lamanya, mungkin ada ratusan tahun, tetapi kita tetap rawat baik ebleknya maupun gapitnya, bahkan kita sopak sebisanya, karena yang namanya barang-barang atau benda-benda pusaka itu selain nilai historinya, dia juga sesuai dengan hukum kekekalan energi Newton, bahwa energi itu tetap, materi yang berubah. Jadi meskipun materinya, bentuk fisiknya sudah berubah, rusak atau bahkan hilang sekalipun, murca sekalipun, tapi energinya tetap ada. Energi keluhuran, energi budaya, energi semangat, energi kawingitan, dan semua yang pada masanya dari awal dia dicipta hingga difungsikan tetap ada hingga sekarang, meskipun mungkin sekarang hanya teronggok dan tidak bisa difungsikan lagi sebagaimana masa lalu ketika jaya-jayanya wayang ini. Jadi ini banyak tatahan-tatahan yang udah pada petil ya, ada bagian yang hilang kita sopak sebisanya, ada juga bekas sopakan-sopakan masa lalu, ada pakai penjalin itu di gapit, catnya juga udah rusak, ada yang gapitnya pakai sungu, ada yang pakai kayu. Itu bagi kita itu tidak masalah, tidak ada nilai berkurang sedikit pun, karena yang namanya seni, budaya, apalagi spiritual itu tetap fungsinya sama, dayanya sama, seperti kekekalan energi Newton. Ebleknya ya udah lama banget, jadi udah kering dan tuh kering. Ini contoh sopakan ya. Jadi ini dalamnya dibelek dulu, ini dibelek, ini dimasukin, terus digapit dengan penjalin. Ini gapit penjalin ya. Tuh diikat. Warnanya klasik banget. Ini wayang Wisanggeni ya, mungil, warnanya juga warna klasik kuno. Ini garannya dari sungu, kulitnya bagus ini zaman dulu. Ini Setiaka, kalau nggak Samba, klasik banget ya tatanya tuh. Walaupun bentuknya udah rusak ya, warnanya udah pudar, rusak, tapi ini nilai seninya sangat tinggi dan energinya ini tetap sama. Energi spiritualnya sama ya. Jadi wayang itu tidak melulu hanya budaya seni aja, tapi di situ justru paling inti adalah energi spiritualnya. Karena dulu
dicipta itu dengan daya cipta rasa dan karsa spiritual untuk menuntun manusia menuju ke perilaku-perilaku kebaikan melalui seni hiburan wayang kulit. Makanya ini dipakai untuk dakwah para wali, terutama Sunan Kalijaga saat itu. Ini mungkin Rukmoroto ya, bisa untuk Silian juga. Kalau saya salah menyebutkan ya harap maklum, karena memang saya bukan dalang. Saya lebih fokus ke barang seni dengan daya spiritual. Sunggingannya ini satu orang ini dan satu zaman. Komposisi warna, corak, jadi ini dibikin oleh satu orang. Ini sudah 5 generasi dalang hingga saat ini. Ini samba lagi, ada 2 samba. Justru di sini kelihatan banget wingitnya wayang kuno ini. Ada bekas-bekas sopakan yang digapit dengan rotan, dilem dengan mungkin kemenyan atau malam. Nah, ini tatanya, detail sekali tatanya. Kalau ini mungkin Raden Utoro. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan tokoh ya, karena memang saya buta banget sama wayang, tapi saya lebih ke esoterinya. Nah, tuh, kuno sekali. Irawan. Pas Jumat Pon ya kita keluarkan belakangnya tuh. Siapa Tar? Indrajit. Indrajit. Nah ini Indrajit nih. Ukirannya, waduh, gagah banget ya. Bentuknya gagah banget. Dia hidungnya, apanya ini, matanya gagah banget. Istimewa ini Indrajit. Ini ada sopakannya juga. Tuh, dia pakai penjalin, digapit. Sekali lagi, wayang-wayang kuno seperti ini meskipun bentuknya jelek, dia tetap dayanya tidak berkurang sedikit pun. Daya spiritual, daya wingitnya itu tidak berkurang sedikit pun. Seperti hukum kekekalan energinya Newton. Yang ini Rojomolo, ukirannya luar biasa, itu udah copot ya sopakannya. Nah ini kulitnya bisa dilihat nih, ada huruf Jawanya ini. Mungkin yang buat dulu siapa namanya kita nggak tahu. Ini kulitnya sudah saking tuanya, jadi sudah mati kulitnya. Nah ini Dasamuka ya, dia tergolong utuh. Ini saya suka banget, warnanya klasik banget. Dari warna birunya, kulitnya juga kulit kerbau kenceng. Terus ini pegangannya juga dia pegangan dari sungu, udah tua banget, jadi sampai teksturnya seperti ini. Tuh, ini cuma kemarin garane kita ganti sementara ya. Ini tergolong masih utuh walaupun sudah ada beberapa yang rimpil. Ini pewarnaannya juga klasik sekali. Rahwana ya Tar? Iya. Ini Rahwana atau Dasamuka. Ini tuh, tatahannya istimewa banget. Tatahannya mbah siapa nggak tahu ya. Ini mungkin wayang seri ke-73. Wayang dalam satu set ada berapa wayang. Nah ini wayang nomor urut ke-73 adalah wayang ini. Yang jelas bukan tahun 73 ya, karena wayang-wayang ini ada yang angka tahunnya 1930, 1945, 40 dan sebelum-sebelumnya. Ini nomor urut wayang karena memang yang jenis ini, yang tipe ini memang ada urut-urutannya, nomor seri. Nah, ini Dasamuka. Wah, saya suka banget ini. Klasik sekali dan cenderung utuh dia. Luar biasa. Ini birunya khas
Yang ini Narayana hitam ya. Ini nom-nomannya Kresna ini. Nom-nomannya Kresna titising Wisnu. Narayana. Masih sama coraknya, warnanya, pahatannya juga sama. Tuh. Ini sudah kita sopak, kita tempeli kulit ya karena biar nyatu lagi. Jadi kalau sudah berbicara barang antik, barang seni itu kita sudah tidak membicarakan lagi tentang bagus atau tidaknya bentuk, cacat atau tidaknya, tapi lebih ke heritage-nya dan daya magicnya. Apalagi masuk ke dalam lagi ya ini pusaka. Salah satunya ini wayang kulit pusaka. Kita sudah tidak melihat sempurna, utuh atau tidaknya benda tersebut. Karena baik utuh maupun tidak, benda ini mempunyai energi yang tetap seperti hukum kekekalannya Newton. Dan yang jelas kalau kita sudah membahas dari sisi pusaka, itu yang terpenting adalah bagaimana benda ini dirawat. Kalau sudah hancur banget ya tetap dirawat. Karena sebagai pusaka, benda ini mempunyai daya kawingitan, daya magic ya. Yang itu kalau kita bisa mengetahui kuncinya, kita bisa bersinergi dengan benda-benda tersebut, maka akan bisa memancarkan energi menjadi suatu kebaikan. Seperti halnya zaman dahulu, para wali atau para penyebar-penyebar kawruh ketuhanan dalam bersinergi dengan benda ini, mulai dari membuat, kemudian mewarnai dan mementaskan dengan berbagai karakter hingga bisa menyatu dan membawa penonton atau membawa masyarakat yang menonton itu jiwanya menjadi lebih dekat dengan ketuhanan dan menjadi lebih berspiritual atau berketuhanan yang Maha Esa dengan lakon-lakon yang sengaja diciptakan yang penuh dengan simbolis atau sanepan-sanepan dalam setiap lakonnya. Ini wayang Narayana atau nom-nomane atau mudanya Kresna. Kresna itu titising Wisnu. Dia selalu sebagai simbol spiritual bagi orang-orang Tanah Dawa, Dayaning Kartiko, Dayaning lintang-lintang ya. Kalau Tanah Dawa ini dayane kawingitan. Ini Narayana. Ini Udawa. Ini juga udah hancur ya karena saking tuanya, ini sudah pada putus. Masih ada sopakan khas selain yang dibelek kulitnya, dia pakai penjalin dilubangin untuk lebih kuatnya. Ini ada Alteco, ini kita kemarin Alteco. Jadi ini udah dari beberapa masa ya kita yang terakhir merawat ini sudah generasi ke-6 berarti ya, sampai di kami di Wahyu Pancasila Kebumen Panjernagari. Jadi itu tadi teman-teman sekilas review wayang pusaka kotak Kiai Gajah dari Cirebon yang sudah 5 generasi dirawat di sana, dalang, dan terakhir kita boyong di Yayasan Wahyu Pancasila Kebumen Panjernagari. Dan wayang-wayang ini memang wayang pusaka yang semoga kita bisa bersinergi dengan daya yang tersimpan di benda ini, dengan energi-energi yang ada di benda ini yang dari awal tercipta, mulai dari pahatan, sunggingan, dan daya-daya dalang dan lakon-lakon yang mereka bawakan hingga sekarang tersimpan dalam benda ini untuk kita bisa maksimalkan menularkan atau memancarkan daya spiritual yang ada menuju pemahaman Pancasila yang lebih dalam, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa melalui benda seni budaya warisan Jawa, warisan Nusantara, leluhur kita tentunya. Jenis dengan sunggingan seperti ini, pahatan seperti ini, warna seperti ini, bisa diketahui yang nyungging ini 1 orang, yang natah juga 1 orang, dan dilakukan dalam satu masa ya, dalam satu masa. Nah ini malah ada tulisannya ini Talam Riam, maksudnya apa, tapi ini nama mungkin Pa Talam Riam.
Siapa beliau kita nggak tahu. Kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Salam Pancasila.